Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Yuda Purnama. Saya salah satu asisten dari Praktikum Dasar Pemrograman. Nah, di modul 5 ini kita akan belajar mengenai fungsi dan pointer. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat tujuan dari diadakannya praktikum ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan atau menggunakan fungsi dalam bahasa C. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan argumen call by value dan call by referensi pada suatu fungsi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dan mengakses alamat memori. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan pointer. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan cara melewatkan pointer dalam suatu fungsi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi. Fungsi adalah sekelompok pernyataan yang secara bersama-sama melakukan suatu tugas tertentu. Setiap program C memiliki setidaknya satu fungsi, yaitu fungsi main atau fungsi utama. Kita dapat memisahkan kode ke dalam fungsi yang terpisah. Pemrograman dapat membagi kode-kode ke dalam beberapa fungsi sesukanya, tetapi secara logis, biasanya dibagi berdasarkan kelompok kode yang melakukan sebuah tugas tertentu. Fungsi juga dikenal dengan berbagai nama lain, seperti metode, subrutin, prosedur, dan lain-lain. Sebuah fungsi dibutuhkan supaya program yang akan kita buat menjadi lebih modular dan mudah untuk dipahami alurnya. Yang selanjutnya, untuk definisi fungsi dalam bahasa pemrograman C itu terdiri dari header fungsi dan tubuh atau body fungsi. Dan untuk bagian-bagiannya itu ada tipe kembalian atau return type, di mana fungsi dapat mengembalikan suatu nilai. Nah, return type adalah tipe data dari nilai kembali yang dihasilkan sebuah fungsi. Namun, di beberapa fungsi juga melakukan operasi yang diinginkan tanpa nilai kembali. Dalam hal ini bisa kita lihat itu seperti tipe void. Terus ada nama fungsi. Ini merupakan nama sebenarnya dari fungsi. Nama fungsi dan daftar parameter secara bersama-sama juga merupakan tanda tangan atau signature pada fungsi. Artinya, beberapa fungsi dengan nama yang sama persis, namun memiliki tipe atau jumlah parameter yang berbeda, maka dia akan dianggap sebagai fungsi yang berbeda. Dan selanjutnya ada parameter. Parameter itu dapat dianggap sebagai tempat meletakkan suatu nilai. Ketika fungsi dipanggil, kita dapat memberikan suatu nilai melalui parameter. Nilai ini disebut sebagai parameter aktual atau argumen. Daftar parameter mengacu pada tipe, urutan, dan jumlah parameter dari suatu fungsi. Penggunaan parameter adalah opsional. Jadi kalian bisa menggunakan parameter atau tidak. Nah, sebelum kita gunakan, sebuah fungsi itu harus diperkenalkan di awal program. Kita dapat melakukannya dengan membuat fungsi di awal program atau cukup dengan mendeklarasikan fungsi tersebut di awal program. Sebuah deklarasi fungsi memberitahu compiler tentang nama fungsi dan bagaimana memanggil fungsi. Bagian tubuh fungsi yang sebenarnya merupakan fungsi dapat didefinisikan secara terpisah. Deklarasi fungsi diperlukan ketika kita mendefinisikan sebuah fungsi dalam suatu source file tersendiri dan kita memanggil fungsi tersebut dari file lainnya. Dalam kasus seperti ini, kita harus mendeklarasikan fungsi di bagian atas file yang akan memanggil fungsi tersebut. Untuk menggunakan fungsi, kita harus memanggil fungsi sehingga dapat melakukan tugas sesuai dengan yang ingin dicapai dari sebuah program. Ketika program memanggil fungsi, pengendalian program ditransfer ke fungsi yang dipanggil. Fungsi yang dipanggil tersebut akan melakukan tugas sesuai dengan yang telah didefinisikan. Setelah tugas selesai dikerjakan, kontrol program akan dikembalikan kepada program utama atau pemanggil fungsi. Untuk memanggil fungsi, kita hanya perlu melewatkan parameter yang diperlukan bersama dengan nama fungsi yang dipanggil. Dan jika fungsi mengembalikan suatu nilai,
maka dapat menyimpan nilai kembalian tersebut. Untuk argumen fungsi, jika sebuah fungsi membutuhkan argumen atau variabel yang menerima nilai-nilai argumen, itu harus dideklarasikan. Variabel ini disebut parameter formal suatu fungsi. Parameter formal berperilaku seperti variabel lokal lainnya di dalam sebuah fungsi. Variabel ini diciptakan pada saat masuk ke dalam fungsi dan dihancurkan setelah keluar dari fungsi. Ketika memanggil fungsi, ada dua cara suatu argumen dapat dikirimkan ke dalam fungsi. Yang pertama, memanggil dengan nilai, atau sering disebut sebagai call by value. Metode ini menyalin nilai sebenarnya dari sebuah argumen ke dalam parameter formal fungsi. Dalam hal ini, perubahan yang dibuat untuk parameter dalam fungsi tidak berpengaruh pada argumen. Dan cara yang kedua itu memanggil dengan referensi atau call by referensi. Metode ini menyalin alamat argumen ke dalam parameter formal. Dalam fungsi, alamat yang digunakan untuk mengakses argumen yang sebenarnya digunakan dalam pemanggilan. Ini berarti bahwa perubahan yang dibuat untuk parameter akan mempengaruhi argumen itu. Yang selanjutnya itu ada pointer. Nah, pointer ini adalah variabel yang nilainya merupakan alamat dari variabel lain, yaitu alamat langsung dari suatu lokasi memori. Seperti halnya variabel dan konstanta, pointer juga perlu dideklasifikasikan sebelum dapat digunakan untuk menyimpan alamat variabel. Setiap variabel adalah suatu lokasi memori, dan setiap lokasi memori memiliki alamat tertentu yang dapat diakses menggunakan operator atau ampersand yang disimbolkan dengan simbol dan yang menunjukkan sebuah alamat di memori. Nah, untuk contoh tipe penggunaan pointer itu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada tipe data dasar pada pointer yang merupakan tipe data dalam bahasa C. Kemudian nama variabel adalah nama dari variabel pointer tersebut. Tanda bintang itu digunakan untuk menyatakan bahwa variabel tersebut adalah sebuah pointer. Biasanya tanda bintang tersebut digunakan dalam operasi perkalian dalam matematika. Namun, dalam pernyataan ini, tanda bintang sedang digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan sebuah pointer. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Tipe data sebenarnya dari semua nilai pointer, apakah integer, float, char, atau lainnya, itu adalah sama, yaitu sejumlah heksadesimal yang memiliki suatu alamat memori. Nah, setelah kita mempelajari dasar teorinya, kita lanjut ke percobaan yang mana kita harus membuat flowchart terlebih dahulu. Nah, di sini telah ada flowchart untuk percobaan pertama. Dan di samping kiri itu ada program yang telah saya buat, dan samping kanan itu ada flowchart. Untuk memanai flowchart ini, kita bisa pakai simbol mulai, dan selanjutnya dilanjutkan untuk simbol preparation, di mana kita akan mempersiapkan variabel apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer dan variabel A, B, dan angka max. Untuk A bernilai 400, B bernilai 600. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah fungsi, yaitu angka max sama dengan max dalam kurung A, B. Nah, program akan berjalan mengeksekusi melalui fungsi terlebih dahulu, di mana max nanti akan menghasilkan preparation lagi, yaitu mempersiapkan data apa saja yang akan kita gunakan. Ya, di sini kita menggunakan integer lagi dengan variabel hasil. Setelah itu, program akan berjalan ke percabangan. Di sini, apabila angka 1 lebih besar dari angka 2, jika ya, maka program akan
mengeksekusi step hasil sama dengan angka 1. Dan jika tidak, dia akan mengeksekusi hasil sama dengan angka 2. Selanjutnya program akan berjalan ke output, di mana dia akan menampilkan nilai terbesar adalah berapa, dan program akan selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan kedua. Untuk flowchartnya sendiri itu seperti biasa, kita bisa mulai terlebih dahulu. Terus ada preparation, di mana kita bisa mempersiapkan tipe data apa saja yang akan kita gunakan dan variabel apa saja yang kita mau pakai. Di sini kita memakai variabel A dan B, terus tipe datanya integer. Selanjutnya program akan berjalan ke output. Dia akan menampilkan sebuah kalimat, sebelum ditukar nilai A adalah berapa, dan sebelum ditukar nilai B adalah berapa. Selanjutnya flowchart akan berjalan ke sebuah fungsi, yaitu swap dan A dan B. Dan swap akan memproses, di mana dia akan menukar angka dari nilai A dan nilai B dengan program itu menggunakan tipe data integer dan variabel temp. Temp sendiri merupakan variabel yang dimana kalian bebas mau mengubahnya mau seperti apa, bisa pakai X atau Y. Karena X dan Y sudah saya gunakan sebagai pointer, jadi kita harus menggunakan variabel yang lain. Nah, di sini temp itu sama dengan pointer X, dan pointer X, bintang X atau bintang X itu sama dengan bintang Y, dan bintang Y itu sama dengan temp. Jadi nilai X ini akan tersimpan di temp, nilai Y akan tersimpan di X, dan nilai Y itu akan menampilkan nilai yang tersimpan di temp. Dan setelah itu program akan berjalan ke output, di mana nanti output akan menampilkan setelah ditukar nilai A adalah berapa, dan setelah ditukar nilai B adalah berapa. Dan setelah itu program akan selesai. Selanjutnya kita ke percobaan ketiga. Seperti biasa, untuk flowchart kita mulai terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke preparation untuk menentukan tipe data apa saja yang ingin kita gunakan dan variabel apa saja yang ingin kita pakai. Di sini menggunakan tipe data integer dan karakter. Untuk variabelnya ada A dan B. Selanjutnya flowchart akan berjalan ke output, di mana output akan menampilkan alamat dari variabel A. Setelah itu output juga akan menampilkan alamat dari variabel B, dan program akan selesai. Nah, untuk percobaan ke 4 dan 5, untuk diagram alir atau flowchartnya bisa kalian buat secara mandiri. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan praktikum. Di sini kita akan membuka kode blocks terlebih dahulu. Oke, kita udah membuka kode blocks. Saya akan menjelaskan ulang untuk program daripada percobaan pertama, yaitu kegiatan 1 tentang membuat dan memanggil fungsi. Seperti biasa, kita harus membuat dulu yaitu library. Di sini kita masukkan dengan include stdio.h. Yang selanjutnya kita akan mendeklarasikan fungsi yang akan kita pakai dengan cara menuliskan tipe data integer yang mau kita pakai, terus ada variabel yaitu max, dan nanti untuk variabel dari fungsinya kita menggunakan tipe data integer, dan untuk variabelnya itu ada angka 1 dan angka 2. Lalu kita masuk ke fungsi utama yaitu integer main. Setelah itu kita melakukan pendefinisian variabel lokal,
dengan memasukkan integer sebagai tipe datanya, dan untuk variabel A itu bernilai 400, variabel B bernilai 600, dan untuk variabel yang selanjutnya ada angka max. Setelah itu kita bisa memanggil fungsi untuk mendapatkan angka terbesar dengan cara kita menuliskan angka max sama dengan max dalam kurung A, B. Jadi nanti program akan berjalan ke fungsi. Nah, di sini fungsi bisa kita tuliskan lagi setelah fungsi utama. Jadi program nanti akan membaca ini terlebih dahulu, di mana di dalam fungsi ini kita masukkan tipe data lagi, yaitu integer, dan variabelnya hasil. Selanjutnya terdapat percabangan if else, di mana jika angka 1 bernilai lebih besar daripada angka 2, maka hasil yang akan dikeluarkan adalah berupa hasil sama dengan angka 1. Dan jika tidak, atau angka 1 itu lebih kecil daripada angka 2, maka output yang dihasilkan adalah hasil sama dengan angka 2, dan nilai akan dikembalikan ke hasil, yang selanjutnya akan dieksekusi oleh program dengan ini, angka max sama dengan max A, B. Jadi nanti output yang akan dikeluarkan atau perintah printf ini, dia akan menampilkan nilai terbesar adalah %d. %d ini kita gunakan untuk memanggil nilai dengan bilangan real dari angka max yang telah kita buat tadi, dan program akan kembali ke 0. Nah, selanjutnya akan kita coba eksekusi atau kita build and run. Maka hasil yang ditampilkan nanti seperti ini. Sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua tentang argumen pada fungsi. Seperti halnya tadi, kita menggunakan masih menggunakan library stdio.h. Selanjutnya kita deklarasikan fungsi. Perlu kita ingat, jika terdapat bintang seperti ini, dia merupakan sebuah pointer. Dan untuk memanggilnya, kita bisa menggunakan variabel yang sama. Dan selanjutnya terdapat inMain atau fungsi utama. Yang di atas ini merupakan sebuah fungsi. Di fungsi utama itu terdapat pendefinisian variabel lokal. Di sini kita menggunakan integer lagi dengan nilai variabel A itu 100, nilai variabel B 200. Selanjutnya terdapat perintah printf yang digunakan sebagai output, di mana dia akan menampilkan sebelum ditukar nilai A adalah %d, dan sebelum ditukar nilai B adalah %d. %d ini dimaksudkan untuk memanggil nilai yang tersimpan pada variabel A. Nah, sebelum ditukar maka dia akan bernilai sama dengan yang kita masukkan dalam variabel ini. Nah, untuk step selanjutnya kita bakal menggunakan fungsi di mana dia akan menukar nilai dari A dan B menggunakan step seperti ini. Swap dalam kurung simbol dan ini merupakan alamat atau tempat penyimpanan A, alamat memori dari A dan alamat dari memori variabel B. Dan program akan mengeksekusi itu terlebih dahulu. Kita akan loncat ke bagian fungsi. Setelah itu fungsi kita masukkan, di dalam fungsi kita masukkan integer temp dengan tipe data integer atau angka dengan variabel temp. Variabel temp ini akan diisi atau dimasukkan nilai dari pointer X atau nilai X. Dan selanjutnya dari variabel pointer X ini akan dimasukkan nilai dari
nilai pointer yang tersimpan di Y. Selanjutnya, pointer Y ini akan dimasukkan nilai dari temp yang telah tersimpan, atau logikanya nanti karena di sini kita menggunakan fungsi, maka dan A ini dia akan menyimpan nilai B karena di proses fungsi ini kita tukar temp, dia akan menyimpan nilai pointer X, dan Y dia akan dia akan menilai, dan X dia akan menyimpan nilai dari pointer Y. Berarti A nanti akan disimpan di temp, terus X akan bernilai B dan Y akan bernilai A, seperti itu. Selanjutnya program akan berlanjut ke printf atau output. Dia akan menampilkan setelah ditukar nilai A adalah %D, dan juga outputan setelah ditukar nilai B adalah %D, yang berarti %D ini dia akan memanggil nilai yang tersimpan di A, di mana A ini telah kita ubah dengan menggunakan fungsi ini. Langsung kita coba untuk build and run. Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Nilai A nanti dia akan tertukar, dan nilai B akan bernilai A akan bernilai B. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini lebih ke alamat memori, atau kita udah masuk ke pointer. Kita masih menggunakan library stdio.h, dan untuk fungsi utama kita akan memasukkan tipe data dan variabel. Di sini menggunakan tipe data integer dan karakter. Untuk variabelnya ada A dan B. Dan printf ini adalah untuk menampilkan output, di mana output akan menunjukkan alamat dari variabel A %p dan alamat dari variabel B %p. Di sini untuk alamat dari sebuah pointer kita bisa tunjukkan dengan simbol dan sama variabel. Setelah itu program akan selesai dan kita akan coba build and run. Nah, untuk %p sendiri dia akan menampilkan seperti bilangan heksa. Untuk alamat dari variabel ini mungkin dari teman-teman nanti akan berbeda dengan di laptop saya, karena masing-masing laptop memiliki alamat memorinya masing-masing sendiri. Tapi kebanyakan nanti akan berupa variabel bilangan heksadesimal, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan keempat, di mana kita akan menggunakan pointer. Nah, di sini kita masih menggunakan library stdio.h, dan fungsi utama kita masukkan tipe data integer. Di sini saya menggunakan integer semua. Yang pertama itu ada integer dengan variabel var itu bernilai 20, dan untuk integer pointer IP dia hanya digunakan sebagai deklarasi variabel. Yang selanjutnya terdapat proses di mana IP ini itu merupakan simpanan alamat dari variabel dalam variabel pointer IP. Artinya apa? IP ini dia bakal menyimpan alamat dari variabel var, seperti itu. Setelah itu terdapat output, dia akan menampilkan alamat dari variabel var,
dengan cara kita memanggilnya dengan %x, dimana dia nanti keluarannya akan berbentuk heksadesimal. Nah, di sini dia bakal memanggil alamat yang tersimpan di variabel var ini. Selanjutnya terdapat output juga, di mana dia akan menampilkan alamat yang tersimpan di variabel IP %x. Jadi kita memanggilnya menggunakan %x, di mana dia akan menampilkan dalam bentuk bilangan heksadesimal. Karena di sini kita telah membuat proses seperti ini, maka nanti untuk outputan maka dia akan sama seperti di variabel dan var ini. Simbol dan ini kita gunakan pada pointer. Dan selanjutnya terdapat output lagi, yaitu printf yang menampilkan nilai dari variabel pointer IP. Dia memanggilnya dengan %d, atau dia memanggil dalam bentuk bilangan real dari pointer IP. Karena alamat IP ini berisi variabel var, maka pointer IP ini akan berisi nilai dari var, dan kita buktikan dengan cara build and run. Nah, build and run-nya akan tertampil seperti ini. Jadi alamat var dan IP itu sama, dan untuk nilai variabelnya dia tersimpan 20 di alamat ini. Maksudnya seperti itu di pointer. Dan selanjutnya kita masuk ke percobaan kelima. Di sini kita belajar mengenai melewatkan pointer dalam fungsi. Nah, sedikit berbeda dari percobaan yang tadi. Di sini kita menggunakan dua library. Kita menggunakan library stdio.h dan type h. Type h di sini kita gunakan sebagai waktu. Dan di sini ada juga fungsi yang kita gunakan, void get second unsigned long var. Nah, unsigned long ini dia berupa tipe data seperti integer atau berupa angka dari pointer var. Selanjutnya kita masuk integer main atau fungsi utama. Di fungsi utama kita deklarasikan lagi variabel yang kita gunakan, yaitu unsigned long detik. Dia akan menampilkan tipe data berupa angka yang kita gunakan variabel detik. Dan di sini terdapat proses di mana get detik ini itu berisi alamat memori dari variabel detik. Nah, selanjutnya printf ini akan menampilkan output di mana nilai dari sebenarnya atau angka detik ini %1d itu dari detik. Dia akan menampilkan nilai sebenarnya, atau maksudnya itu nilai real. Jadi di sini kita tidak pakai untuk fungsi karena kita nggak memasukkan proses dari fungsi tersebut. Dia bakal langsung menampilkan nilai yang sebenarnya atau nilai real. Nanti kita akan buktikan di hasilnya. Dan untuk fungsi yang kita gunakan ini akan ke skip atau tidak dijalankan. Tapi di sini tetap akan kita analisa, di mana fungsi utama kita menggunakan getDetik, terus fungsi long itu pointer param. Dan untuk mendapatkan angka detik saat ini itu param, pointer param itu sama dengan time, dan time tersebut bernilai 0. Jadi dia akan membaca itu sesuai 0.
dan kita kembali ke return. Setelah itu, setelah proses ini dia akan selesai programnya. Coba kita buktikan untuk hasilnya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat di sini untuk detiknya 1638120989. Oke, kita ingat 0989. Jika kita run lagi, seharinya dia akan berbeda. Nah, di sini dia berbeda. Dia menjadi 10 sama 07. Karena detiknya terus berjalan seperti itu. Jadi nanti jika di teman-teman itu berbeda dengan di sini, itu nggak apa-apa, karena emang ini dia akan tergantung nilai real yang sebenarnya terjadi seperti itu. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke PowerPoint. Nah, setelah kita melakukan percobaan untuk modul 5 terdapat tugas. Di sini buatlah program menghitung luas segitiga dengan struktur fungsi. Jika kalian masih belum paham mengenai tugas, bisa kalian tanyakan kepada asisten kelasnya masing-masing saat video konferensi berlangsung. Setelah itu kita masuk ke format laporan. Nah, seperti di modul-modul yang lain, di sini kita menuliskan modulnya, modul keberapa, terus judul dari praktikumnya, yaitu fungsi dan pointer, terus terdapat identitas, nama, NIM, kelas, sama tanggal praktikum. Selanjutnya ada yang pertama itu tujuan, bisa kalian tuliskan, bisa kalian lihat di modul praktikum atau dari video yang tadi. Terus ada hasil praktikum. Nah, di sini di hasil praktikum untuk hasilnya bisa ditulis judul percobaannya. Terus kalian bisa kasih flowchart, script, sama hasil. Untuk flowchart dan script bisa kalian analisa. Untuk analisa flowchart ini dibuat secara detail, dan untuk analisa script juga sama. Selanjutnya di percobaan kedua masih sama, terdapat flowchart, script, sama hasil. Untuk script dan flowchart bisa kalian analisa, dan untuk hasil tidak usah. Dan ini berlaku ke percobaan yang lain. Untuk modul 5 ini sampai percobaan kelima. Jadi untuk percobaannya bisa diinputkan semua. Selanjutnya di tugas kalian bisa kasih flowchart, terus script, sama hasil. Untuk flowchart dan script cukup kalian screenshot saja. Dan selanjutnya kesimpulan, berisi kesimpulan dari praktikum modul 5 yang ditulis dalam bentuk paragraf atau deskriptif. Nah, di sini terdapat catatan. Untuk yang pertama, screenshot diberi watermark nama dan NIM masing-masing di setiap gambar screenshotnya. Terus analisa script dibuat secara detail dan dibuat per baris atau per stepnya. Untuk analisa flowchart, untuk simbol flowchart yang sama cukup ditulis sekali saja. Ditulis tangan menggunakan tinta biru, ditulis pada kertas A4. Untuk scan nanti tanpa filter. Dan margin yang digunakan itu untuk kiri sepanjang 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila mana masih kekurangan atau terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.